Kita terima kasih kepada guru-guru kita, kepada habis ya. Terima kasih kepada guru-guru kita, yaitu tadi Mukarram, Kiai Haji Muhammad Yahya Al-Maki, Mukarram, Kiai Haji Muhammad Buswami, Junaidi, kemudian Mukarram Habib Habib Abdullah Sofi, Muhammad Asduf. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Acara ini dibantu oleh semua jamaah yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Padahal dua minggu sebelum acara ini, 2 minggu ya, 1 minggu ya, 1 mingguan sebelum acara ini kita yang bikin pusing, karena jangankan buat acaranya, buat santri yatimnya saja tuh kurang 123, 123 bulan. Saya robek lagi, kotak kantor lagi yang cukup duit. Pusing Pak, Masya Allah. Karena kalau orang kan pusing bikin utang ya, kalau kita pusing bikin orang lain. Cuma alhamdulillah harus berdoa. Setelah kita kaum haziarah diajak sama Haji Endang sama Sofi juga dan Bang Kudus dijaga mulia sebagai ceramah dan sebagainya di sana. Alhamdulillah detik-detik sebelum acara ini, yaitu 2 hari itu ada persoalan dana sampai kurang lebih 70 juta. Jadi kita bagi-bagi lagi, kita buka lagi amplopnya, kita robek lagi, kita masukin lagi, kita tambahin lagi. Makanannya yang tadi cancel sama kita, enggak ada jengkol, ada. Aku mahal jengkol 8.000 sih. Ternyata diadain lagi 20 kilonya beli. Daging sapi yang tadi enggak ada, jangan daging sapi lagi, sapi kita beli. Masya Allah, alhamdulillah. Barokah itu perjalanan ya. Tapi nggak buat kami ya. Saya bilang ke santri nggak dapat apa-apa ya Bu ya, dalam hati pengen sebetulnya. Itu Bu, karena selesai dulu bukan ibu. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Jadi kalau orang suka melayani masyarakat, melayani keluarga, melayani jamaah, sebenarnya pada hakikatnya bukan pembantu, bukan pelayan, tapi sebenarnya mereka adalah pemimpin sejati. Saya dulu khalif. Bahkan orang yang sudah melayani orang lain, makanya pada jamaah akan termotivasi. Ustaz, alhamdulillah saya sejak menghadiri acara Ustaz, saya pengen bikin aulid di rumah. Banyak yang bilang begitu. Saya pengen bikin santunan anak yatim di rumah, dan benar-benar dikerjakan oleh mereka. Sebulan sekali, 3 bulan sekali. Saya termotivasi sama acara Ustaz Idris. Itu benar, banyak yang ada dari Jakarta, dari Sukabumi. Alhamdulillah. Pak, Bu, saya sebagai pengurus saja tidak sama, sengaja ya, karena kan sudah sering tidak sama juga. Cuma pengen mengucapkan terima kasih kepada para jamaah semua dengan motivasi dari jamaah. Ada yang ngasih air, ada yang ngasih snack, ada yang ngasih kue, ada yang ngasih telur, ada yang ngasih jasa, ada yang ngasih banyak, tidak bisa, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih apa, ya total sekitar, kalau pengen datanya kita lihat mas saja. 10 jutaan kurang lebih. Kalau ada kelebihannya mungkin kita masukin ke tanah. Alhamdulillah di belakang semua telah kita beli, dan kemarin terakhir habis jual mobil kita beli lagi sebelah sana. Ya, tinggal 1 area lagi 120 juta, insya Allah bulan depan kita bayar. 2 minggu lagi insya Allah. 2 minggu, amin ya. Amin ya Allah ya Bapak. Setelah selesai kemudian tanah wakaf semua, tidak ada yang dibeli lagi, harus disikat perumahan, baru kita proses pembangunan dan sebagainya. Nanti jatuhnya ke generasi selanjutnya, kita sudah pada meninggal sebelum kita punya hari kiamat, bisa dinikmati oleh anak cucu kita, khususnya warga sini umumnya adalah warga selain di sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya pahala orang yang suka ngurusin kayak begini capek. Kita dari kemarin sama santri ya, dari sapi pakai sama, masya Allah jauh. Yang termurah dan terbesar. Kemudian apa lagi tuh? Ginkangnya, ngotongnya, benar ya nih? Sudah tidur belum santri? Tidurnya benar belum? Tidur, masya Allah, udah semalam dia masak jengkol, masak telur, redor, kue banyak, lele, sapi aja 4 menu, 5 menu. Masya Allah ya.
Tapi alhamdulillah di santri kita insya Allah orang ikhlas. Karena mereka nanti suatu saat nanti akan menjadi pemimpin di masyarakat. Sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin suatu kaum kata Rasul, mereka adalah pelayan mereka. Orang yang suka melayani umat RT, RW, kades, lurah, bahkan tokoh masyarakat, hakikatnya bukan pelayan sebenarnya, tapi pemimpin sejati. Makanya Rasulullah ketika para sahabat Nabi ya, ketika para sahabat Nabi bilang, saya yang potong ya Rasulullah, kau dia istirahat aja dulu. Enggak, saya pengen masak. Kata sahabat Nabi, saya masak ya Rasul, kau dia aja dulu. Wah, kalau begitu saya nyuci, enggak saya nyuci ya Rasul. Wah, disikat. Dia para sahabat Nabi itu tak pengen Nabi capek. Saat itu dia, saya tunggu saat itu saya bisa. Akhirnya kata Rasulullah, kalau begitu saya nyari kayu bakarnya. Ngomong pada sahabat Nabi, tidak ada ya. Yang penting bawa kayu bakar, bawa kayu bakar berat ya. Ya, ditraktir di rumah Jabir bin Abdillah, dia ibu orang pasukan Khandaq Ahzab, Rasul makan traktir belakangan. Makan belakangan. Di paling masa nanti di suatu mustaqim, Nabi bisa masuk dari luar, tapi menggiring dulu umat manusia, dia masuk. Jadi sebenarnya Rasulullah ini orang yang sangat memperhatikan sekali kepada yatim, kepada orang susah, kepada masyarakat. Makanya salah satu ciri ulama waris Nabi, al-ulama bukan hanya mewariskan ilmu, tetapi mewariskan ilmu, mewariskan sifat, kebiasaan Rasul dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi waris para Nabi. Kalau nggak kita, mudah-mudahan anak cucu kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anaknya, mudah-mudahan anaknya soleh-soleh. Amin. Jadi kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin ya. Ila kana yaumul qiyamah, nada muladin ala rusul awwalin wal akhirin. Man kana khadiman lil muslimin fi dari dunya wa yaqul ya asyirat aminan غير خائف فاذكروا أنتم ورشدكم من المؤمنين ليس عليكم حساب ولا عذاب. Kata Rasulullah SAW dalam kitab Hilyatul Awliya atau Asliat karangan Syekh Al-Imam Abu Bakar As-Sahani, Rasulullah pernah bersabda, "Ila kana yaumul qiyamah, kalau datang hari kiamat nanti, nada munadin ala rusul awwalin wa akhirin, ada seruan yang memanggil semua di atas makhluk-makhluk dari zaman dulu sampai hari kiamat. Diumumin, wah masa kita kayak pesta ini. Maka khadiman lil muslimin fi dari dunia. Siapa yang dulunya suka menjadi pelayan, membantu dan suka menolong orang muslim di dalam dunia, saya Allah berdiri semuanya. Allah dia masuk surat pertama kalian. Fadlul antum, masuklah kalian semua. Al-jannah ke dalam surga. Wa syikum, dan orang yang kamu kehendaki untuk bisa tadi minal mu'minin, dan orang mukmin. Pada saat itu hisab bukan azab, kamu tidak dihisab, kamu tidak diazab. Masuk surga diberi hisab itu adalah orang yang suka khidmat untuk umat Rasulullah SAW. Orang yang mau dicapein, orang yang mau dibikin capek, yang mau dibikin letih ngurusin umat Rasul, tak kiainya, ustadznya, jauh-jauh macam dari Magelang, jauh-jauh jamaah Jakarta, dari Jakarta, ada dari Sukabumi ke sini. Itu semua untuk syiar supaya melayani umat Rasul. Tapi tidak bukan dengan harta, tapi meramaikan. Ikut meramaikan, ikut memotivasi. Paling tidak nanti ada satu contoh bahwa saya juga pengen tuh bikin acara kayak gitu sambil nanti sekaligus acara ini. Jadinya kita menjadi pelopor kebaikan. Itu pahalanya kata Rasulullah SAW. Nanti hari kiamat akan ada seruan yang suaranya berdenang dari awal makhluk sampai akhir. Mangkana khadiman lil muslimina fi dari dunia. Siapa orang yang dulunya sudah berkhidmat untuk para muslim di dalam dunia, Faliyatum berdiri akhir. Waliyatum dia surat dan waktu surat mustaqim pertama kali. Fadlul antum, masuklah kamu. Jangan akan surga. Wa syikum, dan pilih orang yang kamu kehendaki. Pilih. Ada satu yang di sini. Ikut emosi. Ikut barang. Khulul dan antum wa syikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kamu ke dalam surga dan orang yang kamu kunjungi atau kehendaki ke dalam surga. Pada saat itu bisa juara ada kamu tidak bisa dan kamu tidak bisa. Ampunkan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala bukan sholat sunnah. Itu pahala bukan puasa sunnah.
Itu pahala bukan baca Quran, itu pahala khidmah untuk umat. Makanya orang yang suka berkhidmah, entah itu jajar pemerintahan, entah itu kita ustaz-ustaz atau jamaah yang suka nasihat kita layani anak kita layani orang-orang, kasih tamu, ada tamu datang ke rumah kita siapin air, kita siapin makan, jangan perhitungan itu khidmah. Itu menjadi pelayan umat Rasulullah SAW. Itu bukan berhina, tapi naik derajatnya sangat tinggi sampai masuk surga pertama kali dari kisah tanpa itu dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tawassul karena Imam Syekh Abdul Muhammad Al-Subhani. Kalau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umumnya kita di tempat yang mulia ini insyaallah kita semua menjadi kekasih Allah. Dosa-dosa kita dari sekarang sampai masa lalu ampun Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, kira-kira di tengah-tengah kita ada orang soleh satu ya? Banyak. Kira-kira ada nggak satu orang soleh satu aja? Ada. Kira-kira ya ada nggak? Ada. Satu kali ada nggak? Ada. Paling susah di Jepang karena saat pendidikan saya ciri karma istiqomah sebenarnya agak ribet. Ada orang biasa ternyata lebih. Kira-kira di perkumpulan kita yang banyak ini ada satu biji di bawah itu ada? Ada. Makanya insya Allah mudah-mudahan ya Imam Abdul Hasan Syadzili beliau berkata hubul auliya wilayah, mencintai para wali termasuk salah satu makhluk wali. Kalau kita yang kita ada nama wali satu aja siapa aja itu berarti anda Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita atau minimal soleh. Itulah kata Imam Abdul Hasan